Dulu bangga melihat orang Sunda taat, dulu sekarang mulai pudar. Sudah muncul orang-orang Sunda yang murtad menjadi pendeta. Hajjah Fatimah, sekarang pendeta Hajjah Fatimah. Di Cirebon, Danu Khalil Winata, Ustadz sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Cirebon, sekarang pendeta Danu Khalil Winata. Dulu saya bangga demi Allah, bangga dengan Sunda. Sekarang kebanggaan itu mulai pudar. Sudah kupergoki orang-orang Sunda di Cianjur, Sukabumi, pindah agama, bangga dengan Nasrani. Subhanallah. 2 bulan lalu saya takbil akbar di Sukabumi. Neneknya masih pakai hijab, cucunya sudah bersalib digendong. Tapi orang mah cicing wairi ditu, abdi mah bingung kumaha. Cicing sadana. Yang kedua, selalu saya banggakan ketika saya dialog dengan Nasrani. Demi Allah, kenapa kami orang Batak rabe-rabe masuk Islam? Saya bilang, satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah hanya Islam. Makan kita teratur, makanan kita halalan thayyiban. Kenapa bunda disuruh berhijab menutup aurat? Kenapa kita berbusana santun menutup aurat? Karena kita agama mulia, agama tinggi, agama calon surga. Kenapa orang Nasrani tidak ada peraturan, semua bisa dimakan? Orang-orang kafir busananya tidak jelas. Jawabnya, karena jatah mereka neraka jahanam. Kenapa kita banyak diatur? Karena kita mulia dan tinggi, kita agung dan calon surga. Kita harus bangga, tanamkan kepada anak, demi Allah nak, kamu harus bangga sebagai Islam, satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Begitu kamu murtad, neraka jahanam. Anak saya 3 laki-laki, Pak. Saya bilang sama anak saya, demi Allah nak, 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga. 1 detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Agar kamu masuk surga, qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul, patuhi Allah dan Rasul. Ayah tidak pernah bangga dengan kamu yang S2 dari Jerman. Ayah tidak bangga melihat kamu fasih 3 bahasa asing. Yang membuat ayah bangga terhadap kamu nak hanya 2. Di hari kematian ayah nak, kamu imam jenazah. Di hari kematian kamu nak, kamu husnul khotimah. Itulah kebanggaan ayah sama kalian nak. Di hari kematian ayah, kamu imam jenazah ayah nak. Jangan panggil ustadz mensolatkan ayah. Di hari kematian kamu, kamu husnul khotimah. Itulah anak kebanggaan dalam pandangan ayah dan Islam. Bukan berapa banyak rumah yang kamu punya, bukan berapa banyak mobil mewah yang di garasi kamu, bukan berapa miliar deposito yang kamu simpan, tapi di hari kematian kamu nak, husnul khotimah. Sepakat bunda? Tanamkan kepada anak-anak, mama, umi, demi Allah nak, tidak bangga kamu kaya raya ketika kamu tidak mengenal Allah. Mama tidak bangga kamu S1 ITB S2 Jerman kalau kamu tidak bisa sholat jenazah. Mama tidak pernah bangga rumah kamu mewah di Bandung kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran. Demi Allah nak, tanamkan itu bunda, mumpung kita masih hidup. Bisikan kalimat itu ke kuping mereka. Usia ibu sudah lanjut nak, sementara sholat kamu masih banyak tinggal. Apakah setelah kematian ibu kamu masih masuk masjid nak? Apakah setelah kematian ayahmu kamu masih mengenal Quran nak? Lihat Cianjur, Sukabumi, sudah dibangun pusat Katolik terbesar di Asia. 4.500 hektar sudah mereka kuasai. Saya harapkan harusnya hadir hari ini Kang Emil dengan Kang Aher. Saya nggak tahu apakah hadir di sini, karena penanggung jawab besok di Padang Mahsyar terhadap orang Sunda selama periode mereka. Satu saja orang Jawa Barat murtad, demi Allah, gubernur bertanggung jawab. Satu saja orang Bandung murtad, demi Allah, wali kota bertanggung jawab di Padang Mahsyar yaumil akhir. Panitia ada mengundang gubernur dengan wali kota? Itu sayangnya, kenapa nggak diundang? Saya Pak, kalau turun ke Sumatera, saya perintahkan wali kota, kejaksaan, dari kepolisian, mereka hadir. Suatu saat saya ceramah depan pejabat tinggi di Sumatera Pak. Apa saya bilang Pak, demi Allah Pak Bupati, Pak Wali Kota, saya bilang, satu saja lapar,
Satu saja murtad di kabupaten dan kota yang Bapak pimpin, demi Allah Bapak bertanggung jawab di padang mahsyar. Wallahi. Apa yang terjadi Pak? Begitu turun semimbar, bangkit bupatinya, saya dipeluk menangis. Terima kasih Pak Munzir, cuma Bapak yang berani menegur saya seperti ini. Saya berharap sebenarnya Kang Aher hadir dengan Kang Emil, karena hari ini Jawa Barat dan Bandung sedang dikepung orang-orang kafir, kuasai Sunda, karena Jawa Barat hinterland kota Jakarta. Ribuan orang Sunda sekarang murtad setiap tahun dengan dana puluhan triliun per tahun, memurtadkan orang Sunda di Jawa Barat ini. Bunda, wah, udah setengah jam lebih ya. Waktu sampai jam berapa? Jam 11 ya. Bunda, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Murtad. Masya Allah. Dari mana mereka mulai? Satu, kuasai sistem hukum, masukkan hukum Belanda. Kedua, kuasai pasar, dia menguasai ekonomi. Ketiga, kuasai intelijen, dia menguasai informasi. Keempat, kuasai tanah, dia menguasai negara. Kelima, kuasai media, dia menguasai dunia. Selesai Indonesia hari ini Bu. Hukum kita sudah hukum Belanda. Kalau hukum Islam mencuri potong tangan, betul? Korupsi potong tangan. Berbuih mulut presiden bicara penegakan hukum, law enforcement di Indonesia. Masih terjadi korupsi di tingkat pejabat tinggi, karena hukumnya hukum manusia, bukan hukum Allah. Betul? Hukum Allah betapa mulia. Maaf, udah nikah Mas A? Yang udah nikah siapa? Udah nikah? Udah nikah? Jangan terus udah nikah Mas. Terus kapan nikahnya? Ini belum semua. Udah nikah yang batik? Iya, sini mau saya kasih contoh. Sini berdiri, kadia. Ulah takut itu, abdi mah orang Batak tapi sudah jinak kadia. Nama siapa? Kasih ambil mic. Nama siapa? Asli orang Sunda? Bukan. Asli di mana lahir? Kok kelihatan gemetar? Pakai ini atuh. Ulah gemetar, abdi mah orang Batak tapi udah jinak atuh. Ulah cicing. Anak berapa? 2. Tahun berapa nikah? 2008. Istri orang mana? Bandung. Cantik enggak? Kata saya cantik. Oh pasti, nggak mungkin nikah dengan orang penyok, betul? Nah, Bapak ini ilmiah hukum Islam. Lihat ke sana, A ke belakang, ke sana. Ulah kaditu. A, beliau sudah nikah. Saya boleh nanya, ini belum nikah tadi? Nggak ngerti nanti, ya? Ada hubungannya dengan seks ini, Pak, hukum ini. Kalau laki-laki muslim berzina dengan wanita sebelum nikah, sanksinya apa? Dicambuk 100 kali. Ya betul kan? Dirajam kan? Dicambuk 100 kali, betul? Coba lihat ilmiahnya hukum Islam. Di kepala ini 1,5 kilometer otak. Yang paling mirip dengan otak manusia apa Pak? Kepala. Babi dengan monyet. Makanya Bapak hati-hati kalau operasi ganti liver, ganti jantung, ganti paru-paru ke China, itu biasanya dari babi diambil. Contoh siapa? Salah satu tokoh kita, Profesor Doktor, betul? Betul ya? Di kepala ini 1 triliun sel, Bunda. Ada di sini fakultas kedokteran atau dokter di sini, dokter spesialis syaraf. Ini riset saya lihat di Amerika loh. Di kepala kita ini 1,5 kilogram, maaf ya, saya pegang ya. Ya, di dalam ini 0,5 kilogram, 1 triliun sel menggerakkan sistem syaraf manusia ke bawah. Makanya relaksasi manusia yang paling sempurna hasil riset pakar medis di Amerika ketika manusia posisi ruku. Lihat rukunya Rasulullah 5-15 menit. Subhanallah. Luar biasa. Ketika dia melakukan hubungan seks, seluruh tubuh merasakan nikmat. Nikmat betul? Jujur. Dari kepala sampai ujung kaki. Jangan ketawa, belum pernah mengalami. Dari kepala ujung kaki semua merasakan nikmat.
Hebatnya Islam, sudah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi, sunnah Rasul, betul? Tapi syaratnya apa? Nikah. Islam mengharamkan zina, tapi menghalalkan pernikahan. Mengharamkan ribawi, menghalalkan jual beli. Mengharamkan sodomi, menghalalkan sotomi, betul kan? Ada yang haram, ada yang halal. Pada saat dia melakukan hubungan seks, seluruh tubuhnya merasakan nikmat. Pada saat dia berzina, dicambuk, cambukan sampai 100 kali, seluruh tubuhnya merasakan sakit. Hadirkan hukum Islam itu. Subhanallah. Ketika melakukan hubungan seks, seluruh tubuhnya nikmat. Ketika dapat sanksi, dicambuk, seluruh tubuhnya merasakan sakit. Karena cambukan pertama pukulan ke punggul manusia, syaraf itu mengalir dari ujung kaki sampai ke kepala, seperti dia menerima kenikmatan ketika melakukan hubungan seks. Hebatnya hukum Islam, Masya Allah. Silakan nak, nggak jadi dicambuk. Itu jangan dibawa pulang atuh, ya. Jangan bawa pulang atuh, kaditu. Udah. Tapi begitu mencuri, potong tangan. Kenapa tangan, Pak? Yang mengambil baik favor tanda tangan, hambalang maupun mengambil uang, potongnya di sini. Kalau di sini di siku, kalau di sini sudah di berat, di bahu. Jadi potong tangan di sini. Hebat hukum Islam itu. Setiap pelanggaran satu hukum berbeda sanksi. Mencuri potong tangan, berzina dirajam. Subhanallah. Islam tidak mengenal lembaga pemasyarakatan. Kalau dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, awalnya dia pengisap ganja, pemakai, bertemu dengan pengedar, komunikasi dan interaksi. 6 bulan keluar dari penjara, menjadi pengedar dia. 6 bulan kemudian ketangkap lagi, dia dilis 8 tahun di penjara. Bertemu dengan agen, pulang dari penjara menjadi agen. Jadi penjara itu meningkatkan kualitas kejahatan manusia. Islam tidak mengenal penjara, tapi apa? Sanksi langsung. Hebat kan hukum Islam itu. Subhanallah. Tapi kenapa? Hancurkan negeri Islam di dunia, jangan sampai pakai hukum Islam. Dari 63 negara Islam di dunia, Bunda, 63 negara Islam yang memakai hukum Islam, tinggal 7 negara sekarang. Selebihnya berapa? Memakai demokrasi dan HAM. Subhanallah. Lihat Turki, Pak. 90 tahun istri presiden tidak ada berhijab. 90 tahun militer tidak boleh sholat jamaah di masjid. 90 tahun anak wanita tidak mengenal jilbab. 90 tahun mereka tidak dekat dengan Quran. Begitu Erdogan Allah takdirkan menjadi presiden, sekarang di Istanbul sholat subuh hampir sama dengan Jumat. Militer wajib sholat jamaah di masjid. Erdogan presiden, perdana menteri, presiden Turki berhijab. Wanitanya sudah mengenal jilbab, anak muda sudah bangga baca Quran, remaja sudah rajin ke masjid. Allah berkahi 7% lebih pertumbuhan ekonomi mereka. Itulah kalau hukum Allah dimuliakan. Lihat Aceh, Pak. 34 provinsi di Indonesia, satu-satunya provinsi yang tidak boleh Natal bersama dengan pejabat negara. Menyambut tahun baru tidak ada petasan dan kembang api. Jika dipergoki meledakkan petasan di Banda Aceh malam tahun baru dan Natal, pidana. Tapi lihat Aceh, jalan satu-satunya di Indonesia yang mulus dari pedesaan sampai ke tengah kota. Kenapa? Allah berkahi. Kenapa mereka jauhkan kita dari Quran? Mereka tahu kalau kita jauh dari Quran, pasti Allah tinggalkan kita. Lihat Indonesia hari ini. Menteri kita 5 dipegang Nasrani. KPK kita mereka kuasai. Kompolnas 3 semua mereka. Tiongkok memasukkan buruh. Tanah kita dikuasai 5 perusahaan. Hancurkan Indonesia. Berhasil. Indonesia memakai hukum Belanda, bukan memakai hukum Islam. Padahal terbesar di dunia. Subhanallah. Yang kedua yang mereka hancurkan apa? Pasar. Siapa menguasai pasar? Dia menguasai ekonomi. Belanjanya kemana? Indomaret. Makannya di mana? Solaria. Minum kopinya kemana? Starbucks. Saya sampai hari ini demi Allah saya tidak biasa ke sana, Pak. Makan saya nasi padang, simpang raya sederhana. Pemiliknya muslim, mereka zakat, infak, sedekah. Kita dapat makanan, dapat pahala karena berniat membantu saudara seiman. Subhanallah. Korannya orang baca Kompas, kenapa tidak koran Islam, majalah Islam? Bunda beli hijab, jangan toko mereka, masuk toko muslim.
Kita jadikan gerakan masjid, gerakan ekonomi keumatan. Kita beli semua dari masjid, bukan dari luar. Bisa? Insya Allah bisa. Di Medan sudah saya bentuk itu, Pak. Mereka sekarang sudah komunitas. Di Medan sudah tumbuh sekarang hotel-hotel muslim. Kalau kita telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada yang kita bantu, Pak. Tidak ada minuman keras, tidak ada diskotik, tidak ada babi, tidak ada nyanyi-nyanyi. Siapa yang bawa wanita harus bawa surat nikah resmi. Di Medan malah kami Islam cuma 64%. Hotel muslim tumbuh subur dan maju di Medan. Ada yang pernah ke Medan? Bapak tahu Medan itu? Medan itu 2 kali Bandung besarnya. Sembarawutnya mirip. Medan itu 2 kali Bandung. Makanya Medan itu kota ketiga terbesar setelah Jakarta, Surabaya, Medan. Penduduknya 3 juta lebih. Tapi di sana banyak amuba, asli muka Batak. Di sana orang Sunda banyak, Pak. Kalau di sana orang Sunda dibilang bukan orang Sunda, Jawa Kadia. Karena sering Kadia, Kaditu, dibilang orang, oh Jawa Kadia gitu aja. Iya. Jadi sana orang nggak tahu bilang Sunda, Bu. Daerah Polonia, bekas lapangan terbang, itu komunitas Sunda itu. Jadi yang tercium sama orang Medan, dia ngomong sering Kadia, Kaditu. Jadi dibilang, oh Jawa Kadia gitu jadinya. Orang tidak tahu Sunda. Sama dengan di Tapanuli. Kalau saya pulang ke kampung saya ke Samosir, orang tidak tahu masjid, yang tahu apa? Gereja muslim. Gereja muslim berarti masjid gitu ya. Karena sana gerejanya banyak, masjidnya sedikit. Kami satu pulau, Pak, Pulau Samosir, Samosir Island. I am from Samosir Island. Can you speak English? Di sana kami muslim cuma 1%, masjid cuma 17, selebihnya gereja. Jadi kalau kita tanya, "Nabaru di dia ada desain masjid." Ayah masjid ini katanya. Ngerti nggak saya kata? Enggak ya, lihat teks ya. Tante, masjid itu di mana? Masjid itu apaan sih gitu. Begitu kita bilang, di mana di sini gereja muslim? Oh, di sana katanya. Itulah masjid. Subhanallah. Masya Allah. Ya, ini ustadznya nggak kasih minum ini ya. Tega amat ini. Ustadz nggak kasih minum. Baru pertama dalam sejarah ini. Iya. Kedua, tolong Bunda belanja biasakan ke pasar muslim. Beli majalah-majalah muslim, koran-koran muslim, beli hijab-hijab muslim. Insya Allah ekonomi kita terbangun. Betul, bisa dimulai. Yang ketiga, siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Mereka ini bermain di militer, kuasai intelijen agar mereka menguasai informasi. Yang keempat, siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. 80% tanah sekarang dikuasai orang Cina Katolik atau Protestan. 10% tanah dikuasai BUMN. 10% tanah baru dikuasai muslim. Muslim 85% menguasai cuma 10%. Cina 6% penduduk menguasai 80% tanah di Indonesia. Kalau dengar begitu Bang, emangnya saya ayam? Subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu di luar kemampuan kita, banjir kencang, hujan petir, apa disebut? Masya Allah. Lihat panas, Masya Allah. Naik ke puncak, Allahu Akbar. Suami nikah lagi, Alhamdulillah. Ya, ya sudah jelas, Bu. Hancurkan Islam. Yang keempat apa? Siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Lihat Pak, Haritanu punya 5 televisi. Jauh lebih berbahaya Haritanu daripada Ahok. Haritanu punya media, punya uang, punya massa, punya partai. Dia menggerakkan jutaan umat Islam bergabung di partainya dengan dana ratusan triliun siap menggembosi Indonesia. Orang fokus ke Ahok, saya bilang ada yang lebih berbahaya Haritanu. Kenapa orang cicing waidi dia? Dia punya uang ratusan triliun, punya 5 televisi yang bisa brainwash, cuci otak atau huzul fikri bagi manusia umat Islam. Dia punya partai menggerakkan jutaan mulai sampai ke pedesaan. Makanya doa saya Pak, demi Allah, sampai hari ini saya masih berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada Haritanu dan Ahok, karena mereka orang berbahaya di Indonesia ini. Saya ulangi ya Pak, kita doakan bareng-bareng nanti malam sampai bulan September nanti minimal. Ya Allah berikan petunjuk hidayah kepada Haritanu dan Ahok, mereka orang berbahaya di negeri ini. Waktu zaman Rasulullah ada 2 Umar luar biasa kencang ingin menghancurkan Islam, membuli kebenaran. Doa Rasulullah apa? Doa Rasulullah,
Ya Allah, berikan hidayah kepada dua Umar, berikan hidayah kepada dua Umar. Allah takdirkan Umar bin Khattab masuk Islam, menjadi kekuatan bagi perjuangan Islam pada saat itu. Umar itu ketika itu preman Muslim, preman Mekah, Pak. Begitu masuk Islam bicara dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Islam ini agama yang hak? Naam, betul, kata Rasulullah. Kenapa kita sembunyi-sembunyi menyampaikan Islam? Dia lari ke samping Baitullah. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, saksikan Umar bin Khattab hari ini masuk Islam. Baru berapa menit sudah berjuang. Ibu-ibu masih foto-foto di atas itu. Tengok, masih selfie-selfie. Hah? Iya, tapi jangan berisik. Masjid jadi wisata jadinya kan, bukan jadi ngaji. Padahal dalam Islam itu wanita-wanita jangan pakai itu ya Bu. Tolong ya Bun, di atas ya, di bawah ada ngaji ya. Boleh selfie tapi jangan mengganggu di bawah. Karena fungsi masjid itu fungsi dakwah, bukan fungsi wisata harusnya, betul ya? Cuma di Indonesia dijual jadi wisata karena otak kita kebanyakan uang daripada iman, betul kan? Subhanallah. Ini buktinya kan terjadi. Bu, hancur seperti ini. Cukupkah mereka menghancurkan ini? Mas, tolong dihapus Mas. Hukum sudah mereka kuasai, tolong hapus Mas. Pasar sudah mereka kuasai, intelijen mereka pegang, tanah mereka pegang, media mereka kuasai. Terus kita punya apa hari ini? Punya apa Mas? Punya apa kita hari ini? Kita punya Allah, kita punya Quran, kita punya iman. Iman bisa merubah segalanya. Percaya? Tahu Pak, kalau mereka tiba-tiba menyerang kamu, kata Allah, kuturunkan 5.000 malaikat yang bertanda membela kita. Itu Al-Quran surat 3 125. Demi Allah. Tapi syaratnya fasbir, fasbir, fasbir wattaqullah, bersabar dan bertakwa kamu. Seperti apapun mereka mengancam kita, kita akan diserang Tiongkok kalau Ahok kalah. Kita dikepung oleh Australia kalau kita menjauhkan Ahok. Kita dipecah belah Amerika. Kalau kita kembali kepada Islam, kita menang insya. Lihat zaman kemerdekaan, Belanda begitu kuat dengan peralatan militer yang luar biasa. Pasukan mereka berpengalaman. Kita menghadapi dengan bambu runcing dan takbir. Allah menangkan Indonesia karena kita berjuang demi Allah dan mencari rahmat Allah. Sekarang kita kembali diuji. Apakah kita mau kembali ke Quran? Mau? Pak, apa kita mau kembali ke Quran? Lihat Pak, 212. Hampir 8 juta manusia berkumpul. Kita kuat tapi tidak sombong. Bersatu tapi tidak marah. Kompak tapi tidak arogan. Itulah kalau orang muslim beriman itu berkumpul. Tidak ada satu rumput pun yang goyang di Monas ketika itu. Tidak ada satu petugas yang kita lempar. Tidak ada satu Cina yang kita caci maki. Tidak ada pejabat yang kita pojokkan. Karena kita muslim dan beriman. Itulah ciri-ciri orang beriman. Kompak tapi tidak sombong. Kuat tapi tidak arogan. Subhanallah walillahilham. Cukupkah mereka menghancurkan Islam seperti itu? Belum. Bagaimana tahap kedua? Tahap kedua menghancurkan kita. Ibunda tolong serius ya. Usia 4 sampai 8 tahun digiring apa? Nonton sinetron. Usia 9 sampai 17 kemana digiring? Futsal. 18 sampai 26 kemana? Kafe. Umur 27 sampai mati seusia bapak-bapak menjelang meninggal ini kemana? Bola. Piala Dunia, Piala Eropa, IFF. Yang ekonominya lumayan, grup Harry Davidson, hancurkan segmen usia di tubuh umat Islam. Berhasil mereka. Pertama mereka hancurkan, Bunda lihat, 4-8 tahun menjelang maghrib, apa sinetronnya? Ganteng-ganteng serigala. Anak-anak sayang kalau ke masjid, kenapa? Nonton televisi. Lihat, perhatikan anak Bunda, menjelang maghrib, menjelang isya, munculkan sinetron tukang bubur naik haji. Naik haji biasanya 20 hari, ini 5 tahun nggak selesai naik hajinya. Luar biasa kan? Bunda sayang kalau nggak menonton. Hebat mereka.